Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang di tengah-tengah kesibukan kita semua di pekerjaan kantor, baik yang WFO maupun WFH seperti saya yang ada di rumah saat ini. Tetap mengucap syukur buat kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita juga menaruh rasa prihatin dan ikut mendoakan bagi teman-teman kita yang saat ini terpapar COVID, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah untuk isoman. Mari kita mendoakan bersama-sama. Baik, pada siang hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Talita Dodo. Shalom Ibu, apa kabar? Sehat-sehat ya? Ketemu lagi, sudah lama tidak bertemu. Nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ibu Pendeta Talita Dodo. Penuh semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menundukkan kepala dengan limpah syukur atas karunia pembelaan Tuhan, kasih serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini, Bapa, kami menengadah kepada Engkau, Allah pemilik kehidupan kami. Biarlah Engkau yang tetap memberikan kami kekuatan untuk bersyukur dengan bangga punya Allah seperti Engkau. Kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Pimpin kami, urapi kami, dan ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini bukan hanya memulihkan teman-teman, sahabat kami yang sedang sakit, tapi juga memulihkan jiwa kami untuk semakin berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Baik, kita akan mendengarkan satu pujian dari Hillsong Through It All, di mana setiap sepanjang musim kehidupan kita, Tuhan memegang tangan kita. Amin. You are forever
Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami memberi hati kami yang terbaik ya Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah apa yang kami alami hari ini. Kami mau mendengar suara-Mu melalui pendeta, Ibu Pendeta Talita Doodoh. Biarlah suara-Mu saja yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami persilakan Ibu Pendeta Talita Doodoh. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan saya semua kita dalam keadaan baik-baik, ya. Tapi jika ada yang sehat, ada yang sakit, tetap semangat karena kita percaya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi tetap semangat penuh dengan sukacita. Haleluya. Hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang telah diberikan kepada saya, yaitu kehendakku atau kehendakmu. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang ke-10 berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid, Yesus berkata, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa saudara penting kita mengundang kerajaan sorga? Karena saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak kehendak-kehendak kita sebagai manusia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan surga dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat suasana surga akan terus memenuhi kehidupan saudara dan saya. Ingat saudara, kerajaan dalam dunia firman Tuhan berkata, satu ketika akan digoncang. Dan saudara, hari ini kita telah merasakan ada begitu banyak goncangan-goncangan yang terjadi di sekeliling kita. Bukan hanya Indonesia yang mengalami, tapi hampir seluruh dunia mengalami goncangan-goncangan itu. Itu sebabnya saudara, untuk kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, pertama kita harus mengundang
kerajaan sorga datang dalam hidup kita. Saudara, Salomo seorang raja, memimpin kerajaan yang besar, punya istri banyak, gundik ya. Dan dia juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan menulis dalam pengkhotbah, dia mengundang biduan, biduanita, penari untuk menghibur dia, saudara. Tapi dia berkata, hidup di bawah kolong langit ini bagaikan menjaring angin, saudara. Bayangkan seorang raja yang besar, raja yang berhikmat, tapi dia berkata bagaikan menjaring angin. Orang di mana-mana, saudara, menjaring uang, menjaring ikan, tapi ini dikatakan menjaring angin, saudara. Raja yang besar, berhikmat, dia sadar, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ingat, saudara, kita perlu mengundang kerajaan surga dan berkata, biar kehendak Tuhan sajalah yang jadi atas hidup kita. Kenapa? Karena cenderung sebagai manusia kita lebih mengikuti kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Alkitab juga mengingatkan, saudara, di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Perhatikan, saudara, garis bawahi, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, yang kedua dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah, saudara. Perubahan itu pasti ada proses, saudara ya. Kita bisa jatuh bangun, tapi saudara, setiap hari kita perlu diubah oleh Tuhan. Ya, dan ketika perubahan itu terjadi, ingat, saudara, bahwa ada banyak hal yang luar biasa, mujizat kuasa Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, saudara, firman Tuhan berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan tipu daya muslihat iblis. Iblis cenderung untuk membawa kita cinta akan dunia ini. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, perhatikan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Manusia cenderung hanya memberi makan untuk hidup yang sementara. Firman Tuhan berkata manusia bagaikan uap, manusia bagaikan rumput, manusia bagaikan bunga. Wah, ibu-ibu seringkali berkata, waduh, mama dulu masih muda, aku bunga. Tapi perhatikan, ada saatnya bunga itu akan menjadi layu. Tetapi saudara, orang yang sungguh-sungguh mengundang kerajaan sorga dan hidupnya terus diubah oleh Tuhan, dia akan tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, saudara dikasih Tuhan, ayat ini luar biasa, dikatakan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saya percaya ada begitu banyak keinginan kita. Kalau nyanyi, wah luar biasa. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Waduh, nyanyinya sih luar biasa. Tapi ada begitu banyak keinginan daging kita loh, saudara. Punya rumah satu, pingin dua. Punya rumah dua, lebih lagi kepengen. Punya mobil satu, terus manusia tidak akan pernah puas dengan keinginannya. Ingat, saudara, antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya, ada yang sesuatu yang memang kita butuhkan, ya. Sesuatu yang kita butuhkan adalah betul-betul kita butuh Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya, saudara dikasih Tuhan, penting sekali firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, saudara, untuk yang pertama tadi mengundang kerajaan surga. Ya, kalau kerajaan surga menguasai hidup kita, pasti perbuatan kita bersumber dari yang punya sorga.
Ya saudara, ucapan kita, pendengaran kita, mata kita saudara pasti tertuju kepada kerajaan sorga. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tadi sudah saya katakan mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini akan segera lenyap. Ya, tapi ada satu kehidupan yang Tuhan siapkan. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak ada sakit penyakit, tapi yang ada sukacita kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari mata kita tertuju kepada kerajaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingat, hidup kita di dunia ini singkat. Alkitab berkata 70, kalau kuat 80. Saya mau tanya saudara yang umurnya sudah di atas 50. Ingat saudara, berapa tahun lagi kita hidup dalam dunia ini? Hidup ini sangat singkat saudara. Jadi mari isi hidup kita ini supaya hidup kita berarti. Bukan hanya bagi sesama kita, tapi hidup kita juga menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengingatkan kita, berubahlah. Ya, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga apa? Engkau dapat. Nah ini penting saudara. Dapat membedakan. Ada banyak kita bingung. Antara ini kehendakku atau ini kehendak Tuhan. Nah kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Salah satu buah roh yaitu membedakan roh. Wah, jadi kita tahu nih, orang ini rohnya bagus, orang ini spiritnya kurang bagus ya. Jadi kita sadar saudara bahwa kalau kita hidup sampai hari ini, mari kita hidup untuk menjadi berkat. Ya, kita mengerti bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi rumahmu bisa jadi sorga. Dalam pekerjaanmu juga bisa jadi sorga. Dalam pelayananmu bisa juga ada sorga di sana. Tetapi ingat saudara, di dalam rumahmu bisa juga ada suasana neraka. Makanya Yesus bilang, kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudara, maka sesuatu yang dari Tuhan akan mendatangkan sejahtera dalam perjalanan hidup kita. Saya katakan tadi, saudara, manusia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Ya, makanya terjadi korupsi di mana-mana, saudara ya. Tidak puas, ya. Makanya Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, hidupnya pasti ada ucapan syukur. Ya saudara, tidak komplain, tapi hidupnya menjadi berkat. Ya, ketika dia diberkati, dia juga memberkati. Bukan hidup untuk dirinya. Saudara ingat, manusia akhir zaman dikatakan manusia mencintai dirinya, menjadi hamba uang. Wah, punya uang banyak salah nggak? Tidak salah. Saudara kaya salah atau tidak? Tidak. Tapi kekayaanmu, uangmu, jangan memperbudak hidupmu. Ingat, apa yang kau punya hari ini, itu hanya fasilitas hidup kita di dunia. Ketika kita mati, tidak ada sesuatu yang kita bawa, saudara. Jadi seperti lagu berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Puji Tuhan, kita datang dengan telanjang,
kita juga kembali dengan telanjang. Jadi saya katakan tadi, kekayaan tidak salah, tapi jangan memperkaya dirimu, tapi pakai kekayaanmu untuk melayani Tuhan. Pakai kekayaanmu untuk memperlebar kerajaan sorga, menghadirkan kerajaan sorga walaupun engkau masih hidup di dalam dunia ini. Ingat, hidup kita sementara. Ya, itu sebabnya mari kita terus mengejar kehendak Tuhan. Seringkali kita hanya mengejar keinginan daging kita. Kita hanya mengejar ya kepuasan dalam dunia ini. Sadarilah saudara, ya Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang. Berkali-kali saya mengingatkan saudara, ada cerita di Manado, seorang oma sebelum dia meninggal, dia berkata kepada anak cucunya, nanti kalau saya mati, buat di batu nisan tulisan begini, hari ini saya, besok kamu. Wah, jadi waktu orang lewat ya, dia baca, wah hari ini saya, besok kamu. Mengingatkan saudara, kematian itu bisa menimpa siapa saja. Jadi jangan sombong, oh saya minum vitamin, oh saya rajin berolahraga, saya rajin berjemur, saya rajin kontrol ya. Bukan tidak baik, baik saudara ya. Jangan tunggu sakit dulu baru kontrol ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, Alkitab bilang begini, latihan badani terbatas gunanya. Itu sebabnya bangun manusia roh itu sendiri saudara, supaya hidup kita sungguh-sungguh yang mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai, sejahtera, sukacita. Ingat saudara, kalau hari ini engkau tidak bisa bersukacita, ingat Tuhan tidak pernah membuat kita tidak bersukacita. Saudara, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Paulus berkata ini ketika dia ada di dalam penjara. Kalau orang ketika diberkati bersukacita, semua juga bisa berkata begitu, saudara. Ketika ekonomimu baik, ketika rumah tanggamu baik, ketika usahamu baik, engkau bersukacita, semua orang juga bisa berbuat itu. Tapi ketika engkau sedang mungkin hari ini sakit, ketika engkau sedang menghadapi masalah dalam rumah tanggamu, ketika engkau diperhadapkan dengan ekonomimu yang morat-marit, tetap bersukacita. Orang yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, hidupnya pasti ada sukacita. Haleluya. Ingat saudara, sukacita tidak bisa kita beli dengan uang. Ya, sukacita tidak bisa kita dapati dengan kekayaan. Tapi sukacita, damai, sejahtera ketika kita dapati, ketika kita terus mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, ayat tadi berkata saudara, berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Nah, saudara, bedakan. Orang yang hidup mengikuti kehendak Tuhan, pasti dia tahu membedakan. Apakah ini keinginan daging? Apakah ini keinginan aku sebagai manusia? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan izinkan goncangan demi goncangan terjadi di sekeliling kita. Ya, dari gereja besar, gereja kecil, persekutuan besar, persekutuan kecil berdampak. Ya, saudara, hari ini puji Tuhan kita bisa beribadah walaupun lewat Zoom. Ya, luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata begini, satu ketika manusia ya akan mengalami yang namanya kelaparan. Bukan makanan dan minuman, tapi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari kebenaran, dari suara firman Tuhan. Itu yang memberikan kita kekuatan, itu yang memberikan kita kesembuhan. Itu sebabnya saudara tetap semangat, ya, tetap semangat dan menyadari bahwa kalau aku masih ada sampai hari ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah,
ya. Jadi orang yang tahu kehendak Tuhan, hidupnya pasti menghasilkan buah. Tidak mungkin saudara orang yang hidup di dalam Tuhan tidak menghasilkan buah. Tidak mungkin, pasti dia menghasilkan buah, ya. Sukacita, damai sejahtera, ya kan? Wah, banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan persiapkan dalam hidup kita. Ya saudara, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Yang pertama tadi kita harus mengundang kerajaan Allah. Yang kedua berubahlah saudara. Dan yang ketiga ya kita terus melakukan kehendak Allah. Karena orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Garis bawahi, hidup selama-lamanya. Saudara mau hidup sampai umur berapa? Ya kan? Saudara, kita bilang begini, kemah kediaman kita semakin merosot. Ya, saudara mungkin ke kamar, saudara mau ambil sesuatu, saudara bingung. Aduh, tadi gue mau ngambil apa ya? Oh, mau ngambil kacamata. Ketika saudara buka kulkas, saudara tadi mau ambil tomat, tapi setelah saudara buka kulkas, saudara bingung. Aduh, gue mau ngambil apa? Ayo, siapa yang sudah mengalami itu? Artinya, saudara, hidup kita penuh dengan keterbatasan. Tapi kita bersyukur, Tuhan punya kuasa yang besar atas hidup kita. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Engkau yang sakit hari ini tetap bersukacita. Engkau yang sedang mengalami masalah tetap bersukacita. Justru di tengah sakitmu, justru di tengah masalahmu, di situ engkau akan melihat kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Baru saudara sadar, oh, ternyata masalahku, ternyata sakit penyakitku, ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara menghadapi hidup ini, tetaplah semangat, tetaplah penuh dengan sukacita, tetaplah mengejar saudara kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita terus dibaharui. Ingat saudara, kita harus terus dibaharui. Dibaharuinya sampai kapan? Sampai kita menutup mata kita. Karena saudara, hari ini kita baik, besok belum tentu kita akan terus baik. Jatuh bangun. Makanya tiap hari kita perlu minta kerajaan sorga menguasai hati kita. Kalau kerajaan surga menguasai hati kita, saudara, firman Tuhan bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wah, aura wajah kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ingat, engkau cantik bukan karena bulu mata anti petir, anti badai, anti tsunami. Bukan, saudara. Tapi ini loh, kalau kerajaan Allah menguasai hati kita, pasti yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sudah banyak waktu kita habiskan untuk mengejar kehendak kita, untuk mengejar ambisi kita. Ambisi tidak salah, saudara ya. Tetapi mari kita bertanya, apakah yang kita kejar itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang kita raih itu kehendak Tuhan atau kehendak kita? Nah, itu sebabnya perlu roh untuk bisa membedakan kehendak Tuhan dan kehendak kita. Kalau kita tahu bahwa roh yang akan memampukan kita, saudara, maka perilaku kita, kehidupan kita, tutur kata kita pasti bersumber dari kerajaan sorga. Wah, aura wajahnya saudara biar tua, tapi beda. Wah, penuh dengan kemuliaan. Orang akan bilang begini, nggak ada lu, nggak rame gitu. Jangan sampai orang bilang, aduh ada dia dah, pusing gua gitu kan. Tapi saudara, saya percaya orang-orang yang memiliki kerajaan surga dalam hidupnya, oh saudara, hidupnya tertata dengan baik. Ingat saudara, Salomo itu seorang raja yang luar biasa. Ratu Sheba datang mengunjungi Salomo untuk mempelajari, ini rajanya seperti apa sih, kok hikmatnya luar biasa, menjadi buah bibir orang. Lalu Ratu Sheba menyaksikan bagaimana Raja Salomo mengatur ya kerajaannya dengan baik, cara makan, cara duduk luar biasa, sehingga Ratu Sheba begitu terkagum-kagum melihat hikmatnya Salomo. Tapi Salomo bilang, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Bahkan dia katakan bagaikan menjaring angin, angin dijaring.
Wah, saudara kerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau tidak disertai oleh Tuhan, saudara, bagaikan menjaring angin. Enggak jadi apa-apa, saudara. Itu sebabnya hari ini, ya, ketika engkau masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, mari kita hidup mengejar kehendak Tuhan. Ya, mengejar kehendak Tuhan yang mendatangkan sukacita. Ketika sukacita surgawi menguasai hidup kita, orang yang berjumpa dengan kita bilang, wah, lu tuh beda deh. Tutur katamu beda gitu kan, perilakumu berbeda. Kita bilang jangan jadi serupa dengan dunia ini, ya, jangan jadi serupa dengan dunia, tapi berubah. Ya, saya katakan saudara punya rumah besar juga tidak salah, ya. Tapi ingat, rumah yang kau miliki satu ketika engkau akan tinggalkan. Tapi ada satu rumah yang Tuhan siapkan di sorga nanti. Makanya dalam Ibrani berkata, kerajaan dunia ini satu ketika akan digoncang. Ya, tetapi kerajaan sorga tidak bisa digoncang oleh siapapun. Itu sebabnya hadirkan kerajaan sorga, berubah setiap hari, ya, lalu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dunia, ya, dan terus mengejar kehendak Allah dalam hidupnya. Maka dia akan memperoleh kehidupan, bukan 1 hari, 2 hari, tapi hidup selama-lamanya. Katakan, hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, saudara, sekarang ini kematian itu bisa menimpa siapa saja, ya, muda, bayi, ya. Jadi kematian itu bisa menimpa siapa saja. Tapi orang yang mati dalam Tuhan, saudara, orang yang tahu melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Engkau hidup dalam dunia ini hanya sebentar, ya. Seringkali saya khotbah, saya katakan, ketika engkau lahir, ya, ada akte kelahiran, kertas. Engkau sekolah dapat ijazah juga kertas. Nanti juga engkau mati juga dikeluarkan juga surat kematian. Jadi apa yang kita banggakan? Saudara punya deposito juga kertas. Jadi nanti waktu mati siapkan kertas-kertasmu dan isi di peti mati. Kalau engkau nggak rela tinggalkan itu. Jadi saudara, mari jangan cinta dunia ini, tapi mari kita mencintai Tuhan. Perhatikan, Yesus tidak mencintai dirinya, tapi dia rela mati karena dia punya rencana yang besar untuk membawa kita ke sorga. Kenapa? Kita bukan orang-orang dunia. Kita hanya menumpang di sini, saudara, sementara. Tapi hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Mari pikirkan hidupmu hari ini untuk satu kehidupan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini akan terus memberikan kita semangat, akan mendorong kita terus untuk mengetahui kehendak Allah dan terus berkata, biar kehendakmu saja yang jadi dalam hidupku. Ingat saudara, apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita lakukan bisa salah, ya, tanpa Tuhan. Tapi ketika kita lakukan segala sesuatu dan melibatkan Tuhan, saudara, maka kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi seumur kehidupan kita. Haleluya. Biar pesan firman Tuhan ini memberikan kita semangat supaya kita terus maju dalam Tuhan. Tadi saya dengar mungkin ada yang terpapar sakit, tetap semangat saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Chris Gerald, ya, sebagai ketua PDMNC. Wah, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ajarlah aku menghitung hari-hari hidupku supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Biar firman ini menjadi kado buat Bapak kekasih untuk terus menghitung hari-hari hidup kita. Happy birthday. God bless you. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengar bersama. Hamba terbatas menyampaikannya,
Tapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman yang telah hamba tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman itu akan menjadi roti yang hidup dalam kehidupan kami. Dan dia akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Bapak ingatkan kami, supaya kami menghadirkan kerajaan surga dan melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, Engkau mengingatkan kami untuk kami berubah setiap hari, setiap saat, supaya kami dapat Tuhan mengetahui mana kehendak-Mu dan mana yang bukan kehendak-Mu. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami meninggalkan keinginan-keinginan dunia, tapi kami mengejar kehendak Allah, karena disitulah kami mendapatkan kehidupan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biar kuasa firman-Mu memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan. Bahkan engkau yang lemah, engkau yang sedang kecewa, mari kuasa Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan yang terikat, apapun yang sedang mengikat kami, sehingga kami tidak mengetahui kehendak-Mu. Kami tidak pernah mengenal kehendak-Mu. Oleh karena banyak ikatan yang mengikat kami. Oleh karena cinta akan dunia ini. Cinta akan keinginan-keinginan dunia ini yang membuat kami tidak bisa melihat rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami sadar Tuhan, sebagai manusia kami jatuh bangun dalam pengiringan kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kami mengaku, maka firman-Mu berkata, Engkau setia dan adil, akan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati, usaha diberkati. Apa saja yang engkau kerjakan, firman Tuhan berkata, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berlaku dan bertindak hati-hati, maka Tuhan akan membuat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kasih setia Tuhan akan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan juga kami mengucap syukur untuk Bapak Kris yang berulang tahun. Tuhan berikan dia kekuatan, Tuhan berikan dia hikmat, Tuhan memberikan dia kesehatan, umur panjang. Dan biarlah rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Tarita Dodo buat Puji semua Tuhan. doanya dan firman Tuhan ini sangat memberkati seluruh keluarga. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kembali kita menundukkan kepala, kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan yang sudah diberkati hari ini dengan firman yang luar biasa untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi buat kerajaan Allah. Amin. Baik, sambil kita memberi, boleh ditampilkan Pak Eli barcode-nya, atau ya ini barcode-nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Anda tekan motion pay-nya atau bisa menggunakan barcode dari bank yang lain ya. Apabila sudah selesai, ya kalau sudah selesai boleh beralih kepada slide berikutnya. Ya, ini juga merupakan barcode dari Sosmed PDMNC Center. Kalau misalnya ingin join di dalam sosmednya media PDMNC Center, bisa melalui barcode ini. Next. Ini adalah total laporan kas dari kas PDMNC Center dengan kas diakonia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan korban persembahan maupun diakonia, bisa juga transfer melalui MNC Bank dengan nama PIC Diakonia tertera di screen ini. Next. Ya, ibadah kita telah usai.
Sekali lagi kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat ini mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit, juga namun kita tidak bisa menepis sukacita kita ulang tahunnya Pak Ketua hari ini, Pak Kris. Ke-17 ya Pak Kris ya. 17 tahun terus ya. Oke, kita mendoakan Pak Kris sebagai ketua supaya Tuhan pelihara, Tuhan jaga keluarga, anak istri dan orang tua juga dipelihara dengan baik. Kemudian kita mendoakan untuk PDMC Center dan pemerintah yang ada di mana kita berada. Kami mohon dengan hormat Bapak Stephen Rajaratnam. Kami persilakan untuk membawakan doa syafaat. Terima kasih. Thank you, Sister Glenna. Shalom, everybody. Shalom, Pastor. Come, let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace this day that in our working place, we can come together to honor you and to worship you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful grace. And we thank you, Lord, for our pastor, Ibu Pendeta Talita Dodo. Thank you, Lord, for speaking through her. Thank you, Lord, for the anointing in her life. I pray, Lord, you bless her, her family, and also I pray, Lord, that her ministry may continue to grow and she will be in the pink of health all the time by your grace. Thank you, Father. We pray, Lord, that your word that has been spoken to us, Lord, will create in us. We pray, Lord, the Holy Spirit will continue to minister to us, to walk closer with you, not to fall in love with the world, and we are still struggling. I pray for your grace and strength, and give us the wisdom to know the difference, Lord, between walking in grace, walking in the Spirit, and walking with the world, Lord. So thank you, Father. We thank you also, Lord, for MNC Group, where we have a job. Thank you, Lord, so many thousands of people working in this company. So many families are blessed. And also, Lord, I pray for our CEO and Chairman, Bapak Haritano Sudibyo. I pray, Lord, you bless him, Lord. May your anointing be upon him. I pray that your will be done in his life, Lord. As the pastor has already said, Lord, that, Lord, your word says that your will be done. Your will must be done, Lord. So I pray that will be done through Pahari. I pray, Lord, for wisdom in him. And as he is desiring to be humble, I pray, Lord Jesus, that your grace will be sufficient for him in all his heart. Thank you, Lord, you are working in his heart. I also pray, Lord, for Bu Liliana. Bless her, Lord. Also Bu Jessica and the whole family. I pray, Lord, your blessing be upon them, that they continue to be a blessing to many, many families and people, Lord. Father, we also thank you for the BOD MNC Group. So many directors to be mentioned, so many decision makers, Lord. And I pray, Lord Jesus, you bless each and everyone who are decision makers in this company and who are leading this company. I pray, Lord, your compassion will fill their hearts, Lord. Your humility will fill their hearts, Lord. And your wisdom will fill their hearts, Lord. And I pray, Lord, great innovations and great blessings will come through them, that this company may continue to grow and the employees all will be blessed, Lord. Pray, Lord, blessing upon all employees of MNC Group. I pray, Lord, each and every one, Lord, that every content we produce, every services that we serve, oh Lord Jesus, will be a blessing to the people of Indonesia, Lord Jesus. Bless our media business, bless our financial business and every other unit, oh Lord, even our hospitality and MNC land. Bless, Lord Jesus, that we continue to bring the best to the people of this nation. And also, Lord, I pray, Lord, for PD MNC Center. I pray, Lord Jesus, that even in our working place, that we can continue to serve. We thank you, Lord, for Ketua, always faithful, Pak Grace. I pray, Lord Jesus, your mercy and grace upon his life. This year, Lord, I pray in this new birthday, I pray, Lord Jesus, a new season begin in his life, oh Lord. I pray more wisdom, more anointing. I pray blessings upon his family, his children. I pray, Lord Jesus, you are going to bring him to a higher place. So we thank you and praise you, Lord Jesus. Father, we also pray for all others who are serving in PDMNC Center. We also pray for PDKK and also Bowie. We pray, Lord, your blessing upon
our place where we serve you, Lord Jesus. We also pray, Lord, for those who are sick, Lord. We pray healing in the name of Jesus, especially this new Omicron, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, that we can all abide by the protocol, and also, Lord, that we are protected by your blood, Lord Jesus. By your stripes, we are healed. So I pray healing, Lord, whether it is COVID or any other sickness, Lord. I pray healing in the name of Jesus. We also pray, Lord, for our country and people. We pray for our President, Bapak Jokowi, and also Vice President Maruf Amin, all the ministers and all the DPR, MPR, and also the Ketua, the Wali Kota, Bupati, and governors. We pray your blessing upon them, Lord, that they may be fearful of God when they serve, Lord. Also pray for our city, Jakarta. We pray your blessing. We see that the most infections are in this city. I pray your grace and protection in this city, O Lord. I also pray for our governor, Bapak Anies Baswedan. I pray your blessing and grace upon him, that he will continue to serve as fearing God, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord, for all your blessing, and we pray, Lord Jesus, that next week, Lord, more of us can come and join together and praise you and worship you. We give you all glory and honor in Jesus' name. Pastor. Mari kita menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Bapa, di dalam kasih sayang anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus akan menolong, memimpin, memberkati kami semua, mulai pada siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor Talita Dodo, terima kasih Pak Stephen, terima kasih Pak Eli yang sudah melayani multimedia, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pak Kris, selamat ulang tahun sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi semuanya. Minggu depan kita ibadah kembali ya. God bless you all. Bye Ibu Talita. Ya, Tuhan berkati semuanya.